Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yuni dengan nomor NPM 205020012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen atau yang lebih kita kenal pendekatan ordinal atau ordinal approach. Pendekatan ordinal atau ordinal approach. Teori konsumen pendekatan ordinal menyatakan bahwa daya guna suatu barang ini tidak perlu diukur. Jadi, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengonsumsi sekelompok barang. Tokoh dari pendekatan ordinal ini yaitu ada J. Hicks dan Ray J. Allen. Pendekatan ordinal ini menggunakan indifferent curve atau kurva indifferent. Jadi, yang mengukur nilai guna suatu barang diukur dengan indifferent curve atau kurva indifferent. Indifferent curve atau kurva indifferent yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kemudian ada beberapa asumsi pendekatan ordinal, diantaranya ada 6. Yang ke-1 ada konsumen rasional. Konsumen rasional maksudnya adalah tujuan dari konsumen mengonsumsi sebuah barang itu tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap dirinya dengan batasan pendapatan. Jadi, walaupun dia ingin mendapatkan kepuasan dari mengonsumsi barang, tapi ada batasannya yaitu pendapatan. Yang kedua ada konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Artinya, konsumen melihat barang ini dari segi kegunaannya. Jadi, mampu mengurutkan dari mulai yang prioritas sampai yang bukan prioritas. Yang ketiga ada konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu artinya konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dan yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum artinya konsumen harus berusaha semaksimal mungkin walaupun mempunyai uang terbatas. Tetapi dia mampu atau harus berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dirinya untuk mengonsumsi sebuah barang. Yang kelima ada konsumen konsisten. Konsumen konsisten artinya bila A lebih dipilih dari barang B karena barang A lebih disukai daripada barang B dan tidak berlaku sebaliknya barang B lebih disukai daripada barang A. Yang keenam ada berlaku hukum transitif. Berlaku hukum transitif artinya bila barang A lebih disukai daripada barang B dan barang B lebih disukai daripada barang C, maka barang A lebih disukai daripada barang C. Atau, jika kita contohkan, misalnya, jika kita suka apel daripada jeruk dan kita lebih suka jeruk daripada melon, maka kita jauh lebih suka apel daripada melon. Kemudian, dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya ada indifferent curve atau kurva indifferent. Ukuran dari pendekatan ordinal ini adalah indifferent curve atau yang kita kenal dengan istilah kurva indifferent. Dari kurva tersebut dapat kita lihat yang pertama, kurva indifferent tersebut menunjukkan bahwa kurva indifferent turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya antar barang-barang ini harus terjadi trade-off atau saling meniadakan. Yang kedua, kurva indifferent cembung ke arah titik koordinatnya ke titik 0 ke bawah. Hal ini disebabkan oleh adanya marginal rate of substitution atau yang disingkat MRS. Marginal rate of substitution adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan suatu barang X untuk mendapatkan suatu barang Y. Jadi, marginal rate of substitution adalah pertukaran antara barang jadi. Dia harus mau menghilangkan atau mengurangi barang yang X untuk mendapatkan barang yang Y atau sebaliknya. Yang ketiga, ada kurva indifferent tidak saling berpotongan. Hal ini berlaku asas transitif, di mana masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Ketika indifference curve lebih tinggi, maka secara otomatis bahwa barang tersebut lebih disukai oleh konsumen. Namun, ketika kurvanya rendah, maka barang tersebut kurang diminati oleh konsumen. Yang keempat,
Kurva indifferent curves yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Yang kemudian ada contoh kurva indifferent curve yang menunjukkan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang selanjutnya ada kurva yang menunjukkan kurva indifferent curve dari cembung ke arah titik origin. Yang ketiga ada kurva indifferent curves yang tidak saling berpotongan. Dan yang keempat ada kurva indifference curve yang lebih tinggi dan lebih disukai daripada kurva indifferent curves yang lebih rendah. Kemudian ada dua contoh kurva indifferent yang ekstrim diantaranya, satu substitusi sempurna dan yang kedua komplementer sempurna. Selanjutnya, dari kurva substitusi sempurna terlihat ada uang perak dan uang sen, bahwa kedua barang itu adalah barang substitusi atau barang yang saling menggantikan. Jadi, kalau tidak ada uang perak, kita bisa menggunakan uang sen atau contohnya, jika tidak menggunakan uang logam, bisa dengan menggunakan uang lembaran atau uang kertas. Kedua barang ini cirinya adalah kurvanya bergaris lurus. Kurva bergaris lurus ini disebut dengan perfect substitution atau substitusi yang sempurna. Sedangkan tingkat substitusi marginalnya atau MRS adalah konstan, karenanya kurva indifferent curve berbentuk garis lurus. Kurva yang kedua ada kurva perfect complements. Kurva perfect complement membentuk sudut siku-siku. Ketika kurvanya membentuk sudut siku-siku, maka kedua barang ini disebut dengan barang perfect complements atau barang yang saling melengkapi secara sempurna. Contohnya, sepatu kaki kanan dan sepatu kaki kiri. Selanjutnya ada slope indifferent curve atau yang kita kenal disebut IC. Slope indifferent curve dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya. Apabila utilitasnya itu fungsi dari X dan Y, maka slope indifferent dapat diperoleh dari turunan totalnya, sehingga menjadi du0 sama dengan dx dalam kurung du per dx ditambah dy dalam kurung du per dy, sehingga dapat disederhanakan menjadi du0 sama dengan dx mux ditambah dy muy. Dapat diperoleh dari perkalian silang yang du0 sama dengan dx mux ditambah dy muy, karena du per dx ini sama dengan marginal utility-nya, sedangkan du per dy ini marginal utility untuk barang y. Syarat indifferent curve memiliki syarat bahwa du0 maka dy per dx sama dengan mux per muy. Jadi yang merupakan slope dari indifferent curve adalah mux per muy. Analisis slope dari indifferent curve ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau substitusi dengan barang lain. Sementara kepuasan kita sebagai konsumen tetap dijaga di wilayah konstan. Jadi kepuasannya tetap, tetapi barangnya bisa berubah-ubah. Selanjutnya ada marginal rate of substitution atau MRS. Slope indifferent curve ini dikenal dengan istilah MRS atau marginal rate substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva indifferent curve. Jadi, ketika kita memilih dua jenis barang, misalkan buah apel dan buah jeruk, maka walaupun buah jeruknya dikurangi dan buah apel ditambah, nilai kepuasannya sama, ataupun sebaliknya. Ketika kita menambahkan jeruk dan mengurangi apel, tetapi tingkat kepuasannya sama, hal ini yang disebut marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution secara matematis dapat ditulis MRS XY sama dengan dy per dx sama dengan mux per muy. Dengan persamaan tersebut, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility-nya sama dengan 0.
Misalnya ketika MRS XY sama dengan 2, berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengeluarkan 2 unit barang Y dengan kepuasan yang sama. Jadi, ketika kita menambah barang X, maka harus mengorbankan 2 unit barang Y untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Kemudian di dalam kurva indifferent group dikenal dengan batasan anggaran atau the budget constraint. Batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Jadi, batas anggarannya itu adalah pendapatan ataupun kekayaan yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian di sini ada contoh. Kita lihat bahwa ada opsi A, B, C, D. Misalnya gajinya adalah $1.000 per bulan. Maka opsi yang memungkinkan adalah opsi A, B, dan C. Sedangkan opsi D ini tidak memungkinkan karena melebihi dari batas anggaran. Kemudian, biaya real suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya, dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Kemudian ada batasan anggaran. Apabila pendapatan konsumen dialokasikan untuk membeli 2 jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen itu ditulis sebagai I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY, di mana I itu sama dengan pendapatan konsumen, X jumlah barang X yang dibeli, dan Y sama dengan jumlah barang Y yang dibeli, PX harga barang X, dan PY harga barang Y. Kemudian ada garis anggaran. Dalam batas anggaran dikenal dengan garis anggaran atau budget line. Budget line menunjukkan jumlah maksimum 2 jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Jadi, kalau batas anggaran itu ukuran dari batas anggarannya, sedangkan garis anggaran adalah maksimum barang X dan Y yang dapat dibeli dengan adanya batas anggaran yang tadi. Sehingga kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan sebagai berikut. I sama dengan X kali PX ditambah Y kali PY. I dikurangi X dikali PX sama dengan Y dikali PY. Kemudian kita substitusi atau eliminasi, diperoleh I per PY dikurangi X dikali PY per PY sama dengan Y. Kemudian Y dikurang 1 per PY kurang PX per PY dikali X. Kemudian ada keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line atau garis anggaran. Budget line adalah garis yang menunjukkan sebagai kombinasi dari 2 macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Kemudian ada the budget line. Ini merupakan kurva budget line. Dari grafik tersebut bahwa menunjukkan bahwa yang berwarna merah, sedangkan garis yang vertikal ke atas itu untuk barang yang Y, sedangkan yang horizontal yang di bawah dinamakan barang X. Kemudian ada perubahan harga dan pendapatan. Budget line ini berubah. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada harga, contohnya, jika harga X naik, maka budget line akan berputar searah jarum jam. Dan jika harga X turun, maka budget line akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Kemudian ada kurva. Dalam kurva tersebut dijelaskan, jika harga X naik, maka budget line akan berputar searah jarum jam atau bergeser ke kiri. Sedangkan jika harga X turun, maka budget line akan berputar berlawanan dengan jarum jam atau bergeser ke sebelah kanan. Ini contohnya. Kemudian ada perubahan pada pendapatan. Perubahan pada pendapatan
akan menyebabkan perubahan pada budget line. Di antaranya, jika pendapatan semakin kecil, maka budget line akan bergerak ke sebelah kiri, sedangkan jika pendapatan semakin besar, maka budget line akan bergerak ke sebelah kanan. Berdasarkan kurva tersebut, ketika pendapatan naik, bergeser ke kanan atas, dan ketika pendapatan turun, akan bergeser ke kiri bawah. Dengan demikian, budget line sangat tergantung kepada bagaimana harga dan juga pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifferent curve. Jadi, titik temu antara budget line dan indifferent curve itu disebut dengan keseimbangan konsumen. Persinggungan antara budget line dan indifferent curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, yang artinya berarti dicapailah kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku bahwa slope budget line sama dengan slope indifferent curve, karena kurvanya bertemu atau bergesekan dengan antara budget line dan indifferent curve. Maka diperoleh MUX per MY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kemudian ada kurva the consumer optimum. Berdasarkan kurva yang disebut dengan titik optimum atau keseimbangan perilaku konsumen itu ketika garis budget line yang berwarna ungu bergesekan dengan kurva indifferent, yaitu di IC2. Kalau kita lihat dalam pendekatan matematis, maka jika fungsi utilitas U sama dengan F, X, Y, dan pendapatan ditunjukkan oleh X dikali PX ditambah Y dikali PY, kemudian ditanya kapan kepuasan maksimum tercapai, kita dapat memakai formula MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kemudian ada pendekatan matematis yang dapat dipakai Lagrange equation. Contohnya, M sama dengan U sama dengan F X Y ditambah lambda dalam kurung I kurang X dikali PX kurang Y dikali PY. Penyelesaiannya adalah dm per dx sama dengan 0 atau ux per lambda px sama dengan 0, atau dm per dy sama dengan 0 atau ux per lambda py sama dengan 0, atau bisa juga dm per di sama dengan 0 atau i kurang x dikali px dikurang y kali py sama dengan 0. Di sini kita ada contoh soal. Diketahui px1 sama dengan 1 dan px2 sama dengan 2. Pendapatan konsumen sebanyak 15. Apabila konsumen mempunyai fungsi utilitas U sama dengan X2 ditambah X2, kapan kepuasan konsumen tercapai? Ingat, cara yang pertama adalah kita harus mencari fungsi Lagrange equation yang diperoleh M sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah lambda sama dengan 15 dikurangi X1 min 2X pangkat 2. Kemudian dicari turunan parsialnya sebagai berikut. dm per dx1 sama dengan 2x1 per lambda sama dengan 0. dm per dx2 sama dengan 2x2 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Selanjutnya kita eliminasi dengan cara yang atas dikali 2 dan yang bawah dikali 1 untuk menghilangkan lambdanya. Diperoleh 4x1 dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Kemudian 2x2 dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan, diperoleh 4x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. Kemudian diperoleh x2 sama dengan 2x1. Kemudian kita masukkan ke fungsinya.
dm per di sama dengan 15 dikurangi x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. 15 kurangi x1 dikurang 2 dikali 2x1 sama dengan 0. 15 kurangi 5x1 sama dengan 0 diperoleh x1 sama dengan 3. Kemudian x2 sama dengan 2x1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 itu diperoleh dari x1 sama dengan 3, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit, dan akan mencapai kepuasan tertinggi itu sebesar 45. Kemudian selanjutnya materi tentang kritik terhadap pendekatan ordinal. Ada 3. Yang pertama, adanya asumsi konveksiti dari Indo-Kelompok masih diragukan. Yang kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau atau past behavior, yaitu persediaan, perilaku konsumen irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi atau demonstrasi efek, dan lain sebagainya. Padahal, efek yang ditimbulkan permasalahan yang rasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari produsen. Rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Dan yang keempat, merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi constant marginal utility of money. Kemudian ada keunggulan pendekatan ordinal. Yang ke-1 ada merupakan framework dari teori surplus konsumen atau consumer surplus yang merupakan salah satu alat ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang substitusi EYX lebih besar dari 0 atau komplement EYX lebih kecil dari 0. Yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau yang kita kenal dengan istilah cross elasticity. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada perkataan yang kurang dimengerti ataupun materinya tersebut kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.